Halo, nama saya adalah Manasya Eugenio Albert Tombokan. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Palangkaraya. Saya ingin berbagi cerita tentang pentingnya melindungi ekosistem gambut di Indonesia. Melalui video ini, kita akan membahas manfaat gambut, ancaman yang dihadapi, dan solusi yang dapat kita lakukan bersama. Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya terjadi di lahan kering, tetapi juga di lahan basah seperti lahan gambut, terutama pada musim kemarau, di mana lahan basah tersebut mengalami kekeringan. Pembukaan lahan gambut berskala besar dengan membuat saluran atau parit telah menambah risiko terjadinya kebakaran di saat musim kemarau. Pembuatan saluran atau parit telah menyebabkan hilangnya air tanah dalam gambut, sehingga gambut mengalami kekeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar. Terjadinya gejala kering tak balik, irreversible drying, dan gambut berubah sifat seperti arang, menyebabkan gambut tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air. Ekosistem gambut merupakan ekosistem khas, di mana ekosistem ini jika belum terganggu selalu tergenang air setiap tahunnya. Gambut memiliki manfaat yang khas dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya, karena gambut dapat dimanfaatkan sebagai lahan maupun sebagai bahan. Hutan rawa gambut memiliki multifungsi, diantaranya sebagai cadangan penyimpanan air, sebagai penyangga lingkungan ekologi, sebagai lahan pertanian, sebagai habitat flora dan fauna, dan satwa liar lainnya. Memiliki kemampuan untuk menyimpan, memandam, dan menyerap karbon dalam jumlah cukup besar yang berarti dapat membatasi lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer. Umumnya kebakaran lahan gambut di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia, entah itu sengaja dibakar atau karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan. Bahan bakar dan api merupakan faktor penting untuk mempersiapkan lahan pertanian dan perkebunan. Pada 20 Desember tahun 2024, saya berkesempatan mengunjungi kawasan lahan gambut di Jalan Cilikriwut kilometer 9. Kawasan ini dulu pernah mengalami kebakaran yang lumayan besar yang menyebabkan asap yang tebal. Namun, karena saat ini sedang musim penghujan, saya mendapati kondisi di lapangan berbeda. Saya mendapati kawasan ini digenangi banjir. Dalam kunjungan ini, saya berbicara dengan seorang warga lokal untuk mendengar langsung pengalaman mereka hidup di tengah perubahan kondisi gambut, serta pandangan mereka terhadap tantangan yang telah mereka hadapi. Saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mengetahui lebih jauh tentang manfaat gambut bagi mereka, ancaman yang mereka hadapi, dan harapan mereka ke depan. Apa saja manfaat utama yang Bapak rasakan dari keberadaan lahan gambut di sini? Manfaat bagi saya sendiri mungkin manfaatnya adalah di mana ada beberapa tanaman yang saya tanam itu sesuai dengan tanah gambut. Contohnya saya misalnya bisa menanam pandan sangat subur di sini, dimana walaupun ini baru ditebang mungkin sekitar 3 bulan dia bisa bertumbuh, dan banyak tanaman yang lainnya yang bagi saya mungkin itu sangat bermanfaat untuk tanah gambut, tapi tidak banyak karena ya kita tahu sendiri tanah gambut juga tidak bisa digunakan untuk tanaman yang lainnya, karena kebanyakan tanaman tidak cocok. Mungkin itu manfaat yang paling utama buat saya. Apakah ada flora atau fauna khas di kawasan ini yang menurut Anda penting untuk dilestarikan? Ada. Misalnya mungkin kalau fauna, kalau flora itu ada contohnya gantung semar. Nah, itu kan adalah tanaman khas dari yang tumbuh bisa di tanah gambut seperti itu. Nah, menurut saya itu perlu dilestarikan karena yaitu adalah suatu ciri khas dari tanah gambut atau terutama di Kalimantan ini. Dan kalau fauna, menurut saya di sini paling banyak itu adalah hewan-hewan seperti ular, ada biawak juga, ada juga
kelabang, ya seperti ular sanca seperti itu dapat dilestarikan, karena bagaimanapun juga itu merupakan hewan yang punya ciri khas lah. Apakah Anda melihat adanya perubahan akibat aktivitas manusia atau alam? Ada. Kita tahu sendiri bahwa Kalimantan ini kan dikenal orang sebagai paru-paru dunia. Nah, jika ada aktivitas manusia, ya pastinya akan berakibat juga kepada kelestarian fauna maupun flora. Kita bisa tahu sendiri mungkin banyak di Kalimantan ini bertumbuh perusahaan-perusahaan sawit, di mana ini pastinya mengurangi hutan, yang dapat kita ketahui bahwa hutan ini menghasilkan oksigen, pasokan oksigen bagi dunia. Ya, ada pengaruhnya, pengaruh buruknya ada juga, tetapi ada juga pengaruh baiknya. Pengaruh baiknya mungkin jika ada dibukanya lahan seperti sawit, itu membuka lapangan pekerjaan bagi orang, tetapi banyak juga berakibat minus atau berakibat buruk, yaitu hutan yang berkurang, sehingga tempat-tempat bagi flora dan fauna untuk hidup itu berkurang. Apakah kawasan ini pernah mengalami kebakaran lampu? Kawasan ini pernah mengalami kebakaran, yaitu tepatnya sekitar tahun 2016 hingga 2018, yaitu di samping sana, di mana kebakaran terjadi karena panas, cuaca kemarau yang panjang, dan kami juga tidak tahu penyebabnya apa. Lahan itu terbakar sehingga lumayan besar dan hampir mengenai rumah kami, dan dampaknya mungkin sangat kami rasakan sekali, di mana lahan terbakar itu menghasilkan asap yang sangat lama terjadi. Sekitar 1 minggu itu lahan selalu terus mengeluarkan asap atau belum padam sepenuhnya. Jadi merusak kualitas udara, sehingga kami harus berusaha tinggal dengan kualitas udara yang kurang baik. Saat tinggal di ekosistem gambut, apa saja tantangan yang dialami masyarakat? Mungkin bagi kami khususnya di tempat ini, lahan gambut ini rawan sekali terjadinya banjir, terutama seperti yang terjadi saat ini, di mana kami masih tinggal dan akses kami menuju ke kamar mandi atau WC itu terendam banjir. Itu mungkin salah satu tantangan kami di lahan gambut ini. Kemudian juga saat seperti tadi sudah dijelaskan bahwa jika terbakar itu tidak hanya atasnya saja, tapi bawahnya juga terbakar, dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk dipadamkan. Dan itu mungkin kekurangan dari lahan gambut. Biasanya saat terjadi banjir dan kekeringan itu terjadi saat kapan saja? Kalau kering biasanya terjadi di pertengahan tahun, sedangkan untuk banjir ini sering terjadi itu seperti saat ini di akhir tahun hingga awal tahun. Apakah ada program atau kegiatan pelestarian gambut di kawasan ini? Untuk saat ini sepertinya belum ada, karena ya mungkin dari pemerintah atau masyarakat sekitar juga belum terlalu memperhatikan lahan gambut ini. Jadi untuk saat ini belum ada. Menurut Anda, apa langkah terbaik yang dapat diambil untuk melindungi lahan gambut di kawasan ini? Bagi saya yang pertama itu, masyarakat jika ingin membuka lahan itu tidak dengan cara membakar lahan, karena banyak sekali yang dirugikan dengan membakar lahan. Pertama, dari lahan gambut itu sendiri. Kemudian bagi masyarakat sekitar, yaitu karena jika terjadi kebakaran lahan gambut ini, asap yang dihasilkan dari lahan gambut ini tidak seperti tanah-tanah yang biasa, karena lahan gambut ini menghasilkan asap yang banyak, sehingga dapat merusak kualitas udara di sekitar. Seperti tahun 2015 di Palangkaraya, kita tahu sendiri, itu asap dari pagi hingga malam tidak ada henti-hentinya. Nah, itu banyak mengakibatkan setiap masyarakat di sekitar mengalami beberapa sakit, terutama sakit pernafasan dan lain-lain, dan juga banyak hal-hal yang kurang baik yang diperoleh dari hasil membakar lahan. Mungkin hanya itu saja, karena lahan gambut ini jika terbakar sangat merugikan. Apa harapan Anda untuk masa depan ekosistem gambut, dan pesan yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat luas atau pemerintah tentang pentingnya melindungi gambut? Untuk pentingnya melindungi gambut adalah ya seperti tadi, di mana pemerintah dan masyarakat dapat sama-sama bekerja sama untuk menjaga
ekosistem lahan gambut ini dengan cara seperti tadi, tidak membakar lahan, karena lahan gambut ini tidak hanya bermanfaat bagi manusia tetapi juga bermanfaat bagi flora dan fauna yang menjadi ciri khas dari lahan gambut ini. Contohnya tadi seperti kantung semar dan fauna-fauna yang lain, itu sangat bermanfaat bagi mereka, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat sama-sama menjaga sehingga Kalimantan itu dapat tetap menjadi paru-paru dunia. Kita semua berperan menjaga ekosistem gambut, dari menyebarkan kesadaran hingga mendukung pelestarian. Masa depan lingkungan ada di tangan kita. Terima kasih kepada warga lokal atas cerita mereka, dan kepada Anda yang telah menonton dan mendukung upaya ini. Saya Manasye, pamit undur diri.